Dalam mengembangkan sebuah channel yang kita miliki di YouTube, itu kita bisa mempergunakan beberapa fitur yang berisikan daripada metadata, di mana metadata tersebut berupa satu, yaitu metadata pada judul atau metadata pada titel, dan metadata pada deskripsi, serta metadata pada meta tag. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana kita menambah viewer agar lebih banyak, salah satunya adalah kita memperbanyak playlist, di mana playlist dalam channel video kita merupakan salah satu referensi dan yang dianjurkan oleh YouTube untuk kita gunakan. Sebenarnya playlist ini adalah pengelompokan beberapa video yang sesuai dengan kategori. Saya, Indra Kusuma Sejati, akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa teman YouTuber. Yang pertama, pertanyaan ini pernah dilontarkan kepada saya, apakah dalam channel YouTube kita, bila kita menggunakan atau membuat playlist, itu sangat berbahaya dan sangat rentan untuk channel kita untuk dimonetisasi? Jawabannya itu adalah tidak benar. Karena kenapa? Karena YouTube sendiri menganjurkan agar playlist kita buat. Anda bisa temukan dan ketik di Google apa itu playlist, dan Anda temukan dari website resminya Google. Langkah pertama adalah kita masuk ke dalam dashboard YouTube, yaitu di akun channel YouTube Studio kita. Setelah itu nanti teman-teman, kita bisa langsung mengarah kepada sidebar menu yang ada di dalam dashboard kita, yaitu di sini playlist. Di mana dalam menu playlist ini kita bisa klik dan masuk untuk membuat atau menambahkan video di dalam channel YouTube kita. Nah, ini caranya untuk membuat playlist atau menambahkan playlist baru di dalam koleksi channel YouTube yang kita kelola, ya. Caranya seperti ini. Nah, di sini umpama sudah ada beberapa playlist, ya. Di sini sudah ada beberapa playlist yang saya buat koleksinya. Nah, bila kita belum memiliki koleksi playlist, kenapa ini penting? Pengelompokan ini sesuai dengan kebutuhan yang Anda ingin buat, yaitu pengelompokan per kategori, ya. Apakah bila Anda punya jalan-jalan. Jadi sebetulnya ini adalah pengelompokan per kategori, agar kenapa, bila video-video ini kita bisa tambah, ya, video baru kita tambah di playlist. Jadi playlist kita pun bisa membuat beberapa macam dengan kategori-kategori. Umpama di sini adalah tentang software YouTube video, terus di sini tentang software WordPress, ya. Di sini tentang digital WordPress solution, ya, dan masih banyak lainnya, ya. Jadi kita bisa kembangkan dan berinovasi sendiri. Nah, caranya adalah nggak klik di sini new playlist, di sini akan kita taruh judulnya adalah
apa ya, di sini kita taruh YouTube ya. Nah, ini settingannya adalah public video, maksudnya public, dan setelah itu kita create, kita buat. Nah, ini judul. Sebagai informasi tambahan, untuk membuat sebuah judul ya, sebagai informasi tambahan teman-teman, ini saya punya di sini. Nah, sebagai informasi tambahan, bagi Anda yang ingin create nama judul playlist, sekali lagi, walaupun di sini judul playlist, dia merupakan gabungan metadata yang mana nantinya bila banyak peminat pada judul playlist video koleksi yang Anda buat, maka dia akan mudah ditemukan di mesin pencarian YouTube. Nah, nanti contohnya akan saya perlihatkan ya, seperti halnya seperti ini. Ini adalah judul. Jadi jangan sekali-sekali kita membuat judul pada playlist yang tidak memikirkan buat dampak perkembangan pada channel milik kita. Misalnya ya, kalau di sini saya buat tutorial YouTube video, walaupun jumlahnya semuanya ini beberapa video dalam kategori tutorial YouTube video ini, saya buat jumlahnya itu saya katakan itu ada 1 jam, terus di sini saya tulis 1 jam. Tentunya hal ini tidak akan pernah enak dilihat atau dipandang oleh khalayak umum. Dan ingat, walaupun judul ini juga bisa merupakan kata kunci yang biasa dicari oleh orang ya. Umpama seperti ini saya buat, saya create. Setelah jadi tutorial ini, kita langsung mengarah, ini judul ya, dan di sini adalah deskripsinya apa. Nah, ini playlist juga berisikan daripada meta tag kita, yaitu meta tag judul ya, dan deskripsi seperti tadi sama. Kalau kita ingin menuliskan deskripsinya apa ya. Nah, lalu untuk mensisipkan, kita bisa langsung perhatikan gambar pada tiga ini. Setelah itu kita bisa langsung add video untuk memasukkan, atau kita berkolaborasi dengan teman-teman kita untuk membuat satu playlist ini. Add video ya, sudah kita klik di sini, kita bisa taruh umpama URL kita apa, video URL kita apa, atau teman kita yang minta kita kolaborasi apa, atau karena ini adalah playlist yang kita buat sendiri, yaitu dari YouTube video kita, yaitu your YouTube videos. Nantinya dia akan ke koleksi video-video kita, di menu video kita masuk. Nah, ini kita tinggal lihat. Nah, tadi adalah tutorial YouTube video. Nah, ini kita bisa buat seperti contohnya judul ini kita bisa masukkan. Nah, ada hubungannya dengan YouTube, ini kita bisa masukkan
masukkan, terus ini kita bisa masukkan, misalkan satu kategori. Kita ambil contoh 3 ya, kita ambil contoh 3 saja dulu, dimana video-video ini bisa tersusun ya. Dan kalau kita ingin menempatkan di sini settingannya, ini ada yang namanya kalau kita mau hapus ya, video ini kita mau hapus dari playlist, nah, atau kita mau taruh paling atas, nah posisinya dia berubah, atau ini kita mau pindahkan lagi paling bawah, posisinya berubah ya. Terus ini pun kalau kita banyak lagi, kalau kita mau set panjang untuk playlist kita ya. Nah, ini semua ya teman-teman. Untuk deskripsi bisa kita tulis, bila kita ingin tulis atau mengisi akan deskripsi, kita bisa klik dengan tanda cancel ini. Dan bila kita ingin merubah judul ya, nama playlist, kita bisa merubah seperti ini. Bila sudah cukup, kita save. Setelah itu ini bisa kita isi tentang deskripsi. Anda bisa tulis 5.000 apa yang Anda tuliskan di sini ya. Atau bila ini kosong, maka dia akan menangkap semua gabungan judul yang ada di dalam playlist ini, di mana judul daripada playlist deskripsi merupakan gabungan daripada meta tag yang ada koleksi di dalam. Inilah yang nantinya bila playlist ini disetel sampai habis dengan juga durasinya yang bagus oleh para penonton kita ya, baik itu yang dilakukan secara natural dengan naik di publik, maka ini akan berdampak pengoptimasian yang baik. Apakah dampak daripada nama dari judul playlist itu keluar ya, kita lihat seperti ini. Maka yang akan keluar adalah, nah seperti ini, dia bisa keluar ya. Jadi seperti itu ya. Kembali pada pokok permasalahan, bila kita sudah men-save ini, maka kita kembali kepada Creator Studio. Ya, bagaimana teman-teman setelah tadi mengikuti kegiatan langkah demi langkah kita menyusun playlist ya, dengan membangun internal link dan mengelompokkan beberapa video yang sama di dalam channel YouTube kita untuk menambah jumlah viewer. Bahkan bila kita bisa mengoptimasikan diri dengan secara benar dan tepat, maka yang akan terjadi adalah video kita akan mudah ditemukan di setiap mesin pencarian. Karena kenapa? Karena SEO yang benar dibangun secara tersistematis, berjalan
secara maksimal dengan memperhitungkan algoritma yang di dalam analitik mudah kita baca dan kita ikuti, terutama bagi Anda para YouTuber yang sebagai mitra daripada Google, terutama di sini adalah Google AdSense. Ini adalah hal yang sangat penting dan harus kita lakukan agar video kita teroptimasi secara benar, tepat, tanpa melakukan hal yang sangat fatal. Optimalkan metadata di setiap meta tag, judul, deskripsi, dan sisipkan keyword berupa beberapa frasa kata yang menjadi target acuan audiens Anda. Semoga informasi ini sangat berguna, sangat kreatif dari Indra Kusuma Sejati. Salam.